Terdengar jelas ya semuanya sampai belakang? Aman? Aman ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji mari kita haturkan ke hadapan Allah, karena justru dengan disyukuri tersebut adalah cara melanggengkan nikmat yang paling baik. Kalau kita menyukai suatu nikmat dari Allah dan pengen itu tambah panjang tanpa berkehabisan, cara menguncinya adalah dengan disyukuri, ya. Karena kalau tidak disyukuri, justru itu cara tercepat mengusir nikmat tersebut, ya. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan salawat berserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada seluruh panitia yang rela menghabiskan energinya, upayanya menjadi wasilah diadakan kajian ini. Seluruh jajaran DKM Masjid Al-Murabbi, ayah, bunda, ayah dan ayahnya ya, yang dirahmati oleh Allah, yang juga merelakan waktunya siang-siang kesini, Masya Allah. Pertanyaannya, meskipun kendaraannya ada, bajunya ada, niatnya sudah, masjidnya depan mata, kalau Allah tidak izinkan bisa sampai sini, bisa sampai tidak? Tidak. Berarti yang sudah berhasil nyampe sini karena kitanya yang sudah jadi manusia soleh-soleha, atau karena Allah yang tolong? Yang tolong ya. Semoga pertolongan dari Allah ini selalu bisa kita jadikan bekal terbaik, ya. Insya Allah kesempatan kali ini kita diberikan tema percepatan, akselerasi ya. Kalau di rumus fisika, A sama dengan, kan V sama dengan S per T, E sama dengan V kuadrat per T kalau nggak salah ya. Itu dikoreksi ya. Dulu zaman sekolah. Nah, A-nya itu singkatan dari acceleration atau percepatan kalau dalam bahasa Indonesia. Ya. Dan ini dalam bahasan untuk bahasan lingkaran takwa. Ya. Bismillah. Maka pertemuan ini tentu harus menambah takwa, karena sekali lagi ngaji yang sukses itu bukan ngaji yang sepulang dari ngajinya ini langsung hafal semua ayat dan hadis di dalamnya, bukan. Meskipun itu juga bagus, tapi yang lebih utama adalah sepulang dari sini bertambah ketakwaannya. Dahinya tambah banyak bersujud, sedekahnya tambah banyak, lisannya semakin santun, kepada orang lain semakin beradab, ya. Meskipun mungkin belum hafal atau lupa lagi apa yang disampaikan di dalamnya. Karena dengan tujuan itu maka bisa jadi yang lagi jualan di depan Allah kasih sepi. Karena sepi jadi bisa fokus ngedengerin apa yang disampaikan di dalam masjid dari luar, padahal ya, pulang-pulang dia yang tambah takwa, berarti dia yang berhasil ngajinya. Ya, daripada yang sudah berada di dalam majelis ini sepanjang kajian dari basmalah sampai hamdalah ditutup ikut mendengarkan, tapi merasa bahwa apa sih yang didengerin udah tahu semua, basi, pulang-pulang nggak pengen tambah dekat sama Tuhannya. Nah itu kurang ya. Karena kita kalau bicaranya sekedar menambah pengetahuan, kayaknya ustadz siapapun kalah sama Google, ya. Apalagi saya bukan ustadz. Tapi wisilah ketika kita ngaji kayak gini, yang nambah tuh nggak cuma pengetahuannya, nggak cuma ilmunya, tapi keyakinannya, ya. Dan ketika manusia tingkatan makin bertakwanya, maka puncaknya itu akan berada di level yang namanya yakin. Yakin. Dicontohkan sebagaimana waktu Nabi Ibrahim alaihi salam pernah diuji harus masuk ke dalam kobaran api. Api panas nggak, Bu? Panas. Karena ge seuneunya.
Api ya. Beliau juga yakin dan tahu api itu panas dan api itu bisa membakar. Tapi daripada api itu panas, beliau lebih yakin tentang 3 hal. Yang pertama, yakin bahwa satu, kalau kata Allah saya bakal mati, gak usah pakai api ini juga saya pasti mati. Karena matinya saya bukan di tangan api ini, tapi di tangan Allah. Itu satu. Yang kedua, kalau kata Allah saya gak akan mati, jangankan api ini, kumpulin semua gunung berapi, meletus barengan, laharnya tumpah ke badan saya semuanya. Kata pemilik saya nggak boleh mati, nggak akan mati. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah kita ngelakuin itu, setelah beliau melakukan itu untuk Allah terus tetap mati, maka iya, Allah yang maha baik pasti akan memberi balasan yang lebih baik. Ya. Jadi lempeng we udah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah jadikan api dingin untuknya. Ya. Modalnya yakinnya. Ya. Di kisah yang lain di dalam kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari disebutkan sebuah riwayat yang menceritakan bahwa salah satu hal yang membuat istrinya beliau juga Nabi Ibrahim, Ibunda Sarah, ya, cukup lama menanti keturunan, ya, karena kan yang terlebih dahulu lahir dari Siti Hajar, ya. Disebutkan di dalam kitab tersebut oleh musannif Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah menuliskan karena ada keraguan di hati Ibunda Siti Hajar, Siti Sarah, bahwa masa iya bisa dikabul, kami sudah setua ini, ya. Udah gitu juga ya, beliau Nabi Ibrahimnya juga bukan usia muda lagi, ya. Rasa ragu itunya yang membuat agak proses lama. Izin ya, kita lagi butuh pertolongan, lagi butuh pinjaman duit. Datang ke seseorang, kita ngucap sih, saya lagi butuh bantuan kamu, pengen minjem duit. Tapi sambil keceletuk, tapi iya sih, masa iya kamu mampu ya? Kamu kan kelihatannya gak mampu ya. Kira-kira malah ditolong gak, Bu? Ya. Meskipun kami kan gak ngucap gitu, masalahnya Allah itu alimum bidzatis sudur, mengetahui apa yang ada di dalam dada, ya, dalam hati. Ya. Jadi di mana kita masih merasa ragu di titik itu, biasanya kita malah diuji di situ. Ya. Bisa jadi orang-orang yang sekarang sedang tidak berada dalam ujian, kesulitan keuangan, ekonomi, yang kami ketahui, guru-guru kami, memang mereka sudah jadi orang-orang yang udah gak ada ragu lagi tentang urusan rezeki. Ya. Sedekahnya juga jor-joran, gak takut-takut, gak asa-asa gitu ya. Karena sudah yakin ini uangnya juga dari Allah. Kata Allah saya hidup, gak usah pakai uang ini juga saya bisa tetap hidup, saya bisa tetap kenyang, saya bisa tetap makan. Ketika sudah makin tidak takut di urusan itu, nah maka Allah juga nggak akan nguji di situ. Orangnya udah yakin, udah percaya di situ. Sehingga karena memang kita diujinya, kenapa berbeda-beda? Ya ketakutan kita juga beda-beda. Ya, ada yang takutnya, keinginannya pengen banget punya keturunan, misal. Ya, akhirnya rezeki dia nggak kekurangan, ya, makanan nggak kekurangan, tempat tinggal ada, kurang satu di situ. Ya, yang dia inginkan, ya. Karena kalau misalkan diujinya di bagian yang memang dia inginkan, itu memang secara akhiratnya lebih cepat untuk menambahkan pahalanya dan lebih banyak untuk menggugurkan dosa-dosanya. Ya. Padahal apalagi kita yakin di balik semua keinginan kita itu ada satu hal yang pasti lebih kita inginkan, yaitu pengen ke surganya Allah. Mungkin di beberapa kajian yang pernah dulu sama saya juga, saya pernah survei. Saya tanya ke yang pada bawa kertas, pada nulis, saya tanya waktu itu, apa sih yang paling kalian inginkan? Silakan tulis apa saja. Ya, macam-macam tuh. Ada yang nulis pengen punya suami artis Korea, ya. Pengennya apa lagi sih, Bu? Pengen selalu muda mungkin ya. Karena dulu aku mah pakai seragam SMA lucu, ya. Nggak terima jadi tua, nggak boleh gitu, Bu, ya. Kenapa nggak boleh? Kenapa jangan takut jadi tua?
Karena udah jadi, nggak bisa mundur lagi ya. Nggak bisa berkata, dulu mah aku lucu tahu kok pakai seragam SMA. Pengen lebih lucu nggak Bu? Ibu pakai lagi sekarang seragam SMA-nya. Ah, pasti lebih pecah ketawanya ya. Ya tidak terima, pengen muda lagi, pengen apapun, pengen segala. Silakan ditulis. Setelah saya kasih waktu untuk nulis, biasanya saya tanya, jawab dengan jujur. Siapa yang di dalam daftar tersebut menuliskan surganya Allah, angkat tangan. Ternyata cuman di bawah 5% yang angkat tangan. Akhirnya saya tanyakan, emang ini sisanya gak pada pengen surga gitu? Pengen surga gak semuanya? Pengen gitu ya, pengen. Kalau Allahnya nanya nih ke kita nih, Bun, semua yang Bunda tulis di situ gak akan dikabul satupun, seumur hidup menderita lah pokoknya. Allah cuma janji satu, disediakan tempat terbaik untukmu di surganya Allah. Mau gak? Mau. Berarti rela tuh kehilangan uang kita, kehilangan mungkin kesehatan kita, ya rela, yang penting surga. Oke, sepakat. Kalau dibalik, semua yang Bunda tuliskan atau bayangkan di dalam catatan tersebut, semuanya Allah kabul tanpa terkecuali. Cuman satu yang gak akan Allah berikan, tidak ada tempat untuk kita di surganya Allah. Mau? Enggak. Ya. Maka dari sini sebetulnya kita sepakat bahwa hal yang paling kita inginkan adalah surganya Allah. Kabar buruknya, kita tuh gak kenal sama diri sendiri. Ada yang tahu berapa jumlah giginya? Angkat tangan. Bu, gak pernah ngitung? Ternyata ada Nini ngangkat ya. Saya kok 2. Oh emang tinggal 2 ternyata ya, bisaan ya. Menunjukkan bahwa saya sendiri gak pernah ngitung jumlah gigi saya berapa, apalagi jumlah rambut, apalagi panjang usus, apalagi kapan meninggal, lebih gak tahu. Kendala itu dimulai ketika kita yang tidak tahu, lalu yang maha mengetahui, yang maha tahu menetapkan ketentuannya pada kita yang tidak tahu. Terus biasanya kita suka sok tahu. Ya Allah, kok ini yang terjadi? Aku kan doanya gak begini. Ya Allah, kok ini yang terjadi? Harusnya kan ini yang terbaik untukku. Cek saha ya. Kata siapa? Jare sopo ya. Kan Masya Allah. Ketika kita mulai mendikte Allah, seolah kita lebih tahu. Ibarat gini lah Bu, ibu ngasih tahu si anak, nah jangan makan coklat tiap hari. Si anak tiba-tiba berkata, enggak Bu, coklat ini mengandung ini ya, dan kalau saya makan mesti kunyahnya pakai gigi kiri terus, nanti itu bakal segala macam ya. Dalam hati tes ibu, nanahonan ya anak ya. Nah kadang kita suka kayak gitu ke Allah. Ya Allah, yang tepat tuh seperti ini, yang terbaik tuh kayak gini. Saya baru bisa bahagia kalau begini ya. Maka itu satu faktanya ya, bahwa kita bukan makhluk yang maha tahu. Kita tadi kabar buruknya, sekarang kita ke kabar baiknya. Kabar baiknya, kita sedang diurus oleh Zat yang maha tahu, yang menciptakan kita. Kalau ditanya siapa yang paling faham kepada diri kita, tentu adalah Allah, penciptanya. Tahu kapan kita meninggal, bahkan Ia yang menentukan. Tahu mana yang terbaik buat diri kita. Gak cuman maha tahu, Allah juga Dia maha baik. Gak mungkin Ia mendekatkan yang buruk, gak mungkin Ia menjauhkan yang baik. Karena melanggar Allah gak bisa zolim. Allah maha baik ya. Maka seharusnya menjadi tenanglah kehidupan seorang beriman, karena menyadari dirinya sedang diurus oleh yang maha tahu dan maha baik. Seharusnya. Padahal kita naik bus, naik kereta, naik pesawat, bisa tenang Bu. Kenapa? Cenah, pilotnya profesional. Cenah ya tadi ya. Cenah, pilotnya udah 20 tahun menjalani profesi sebagai pilot ya. Sama cenah. Emang nama pilotnya siapa? Ya nggak tahu ya, tapi cenah profesional. Ilmu cenah tuh luar biasa ya. Kadang gara-gara cenah doang, cenahnya dari status batur ya, langsung kita menghakimi, dia kan begini. Padahal cenah ya. Padahal kata Allah di Quran surat 49 Al-Hujurat di ayat ke-6-nya, Qul in ja'akum, jika datang kepada kamu suatu berita dari orang fasik loh, masih Islam,
tapi memang pernah berbuat dosa, bukan orang kafir, ya, masih Islam, itu aja kita diperintahkan untuk tabayun di Al-Hujurat ayat 6. Ya. Tapi kadang Masya Allah, katanya pilotnya profesional, udah, kita di dalam pesawat tenang, ya, baca majalah, scroll handphone, main game, tiba-tiba kaget Bu ya, punten maaf Bu ya, jadi biar bangun lah ya, punten. Tadi waktu kaget kita ngucap apa? Astagfirullah ya. Samalah hidup juga gitu, masa ya kudu digoncang terus baru kita ingat Allah, ya. Padahal kalau pengen tenang, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat Allah maka hati jadi tentram, insyaallah. Ini dia, ya. Dan ketika kita berusaha untuk supaya tambah tenang dengan banyak mengingat Allah, maka Masya Allah, tentu takwanya yang harus kita tingkatkan, ya. Tadi mah bersyukur, kalau kagetnya masih ngucapnya astagfirullah berarti masih bagus Bu, karena di luar sana banyak sekali orang yang kaget ngucapnya aneh-aneh, ya. Ada ya, ayam mah masih mending ya. Ada yang ngucapnya bahkan sesuatu yang tidak layak disebut. Jadi kalau pengen tahu isi hati seseorang yang sebenarnya, katanya kagetin aja Bu. Bismillah. Karena coba kiai ulama yang benar-benar kerjaannya zikir, ingat Allah, coba dikagetin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim, gitu kan? Ya. Kita juga bisa latihan lah, mulai biasa. Ya. Ya. Karena kalau kaget refleks ya, nggak bisa pakai topeng gitu ya. Nggak bisa diakal-akalin atau pakai trik ya, Masya Allah. Karena dari situ, yuk, ini kita sedang diurus oleh yang Maha Tahu dan Maha Baik. Maka dari situ kita berkesimpulan bahwa yakin bahwa Allah lah yang akan paling berusaha menyampaikan kita kepada hal yang paling kita inginkan itu tadi. Tadi kita survei ya, di balik semua keinginan pengen kaya, pengen awet muda, pengen lain-lain, kita lebih pengen surganya Allah. Tapi setelah kita tadi tahu kita bukan Maha Tahu, kabar baiknya Allah Maha Tahu. Allah lah yang akan paling mengupayakan, tanda kutip ya, karena Allah gak usah berusaha sebetulnya, segalanya mudah bagi Allah. Tapi Allah lah yang paling akan melakukan berbagai macam cara agar kita bisa nyampe kepada surganya Allah, ya, Insya Allah. Contoh, kita ke Quran surat ke-18, surat Al-Kahfi, dibaca ya Bu setiap malam Jumat atau hari Jumat. Di dalamnya banyak kisah luar biasa. Saya mengutip satu saja dari kisahnya Nabi Musa alaihissalam bertemu gurunya Nabi Khidir. Udah pada baca terjemahannya? Minimal. Kan Nabi Musa komplain tentang 3 hal ya. Yang pertama tentang perahu yang dilubangi, yang kedua anak kecil yang dibunuh, yang ketiga udah ditolak untuk dijamu di suatu negeri, mereka malah ngebangun rumah anak yatim di situ. Ya. Fokus ke yang nomor 2 Bu. Ketika Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil, kan Nabi Musanya tanya, "Nanaonan?" Beliau bukan orang Sunda ya, jadi nggak mungkin nanyanya kayak gitu. Kenapa kamu bunuh anak yang tanpa dosa ini? Singkat cerita, di akhir perjalanan kan dikasih tahu. Apa alasannya? Anak itu akan murtad dan mengajak sekeluarganya murtad. Kita bandingkan 2 skenario ini. 1, anggaplah si anak tetap hidup dan jadi orang hebat, kaya, punya jabatan, konglomerat, dan seumur hidup selalu akur, gak pernah cekcok sama ibunya, ya, bahagia seumur hidup. Tapi masalahnya 1, sekeluarga murtad, ke surga gak Bu? Tidak. Skenario yang kedua, si anak belum punya dosa nih, mati terbunuh. Anak kecil belum punya dosa, mati ke surga gak Bu? Surga, masih suci, ya. Ibunya, anggaplah dari waktu si anak mati sampai waktu si ibu wafat, misalkan masih ada selisih 40 tahun. Dari hari si anaknya wafat sampai si ibunya meninggal, selama 40 tahun tidak ada 1 hari pun di mana si ibu tidak menangis. Nangis menyesali, mempertanyakan di hadapan Tuhan, "Ya Allah, anak saya mati, lagi main di depan rumah, tahu-tahu ada yang bunuh." Nangis tiap hari. Tapi sampai akhir hayat masih beriman, masih berislam. Ujung-ujungnya ke surganya Allah kan? Surga. Ketemu gak sama anaknya?
Saking Allah pengennya sekeluarga ini ke surga, Allah lebih ridho menyuruh salah seorang nabinya untuk bunuh anak kecil nggak berdosa. Yang penting mereka sekeluarga ke surga. Ya, si ibu nggak dikasih tahu loh seumur hidup bahwa ada rencana Allah di balik itu. Dan Allah tahu, walaupun tidak diberitahu, si ibu puluhan tahun menderita. Apa artinya puluhan tahun menderita di dunia kalau ujung-ujungnya surganya Allah abadi? Dan apa artinya bahagia puluhan tahun di dunia kalau nyampe itu umurnya puluhan tahun? Ya, nggak ada yang tahu umur. Tapi ujung-ujungnya siksa yang abadi. Nggak mau. Ya. Berarti Bu, apapun yang sedang kita alamin sekarang, anak misal lagi bandel-bandelnya, suami mulai genit lagi, apapun lah ya, misal ini mah puber keempat, puber ketujuh gitu ya, misalkan ya, lagi kesulitan keuangan, lagi apapun itu, ketahuilah itu Allah sedang berusaha mendekatkan kita ke surganya Allah. Kenapa beda-beda? Karena Allah paling kenal sama diri kita. Ini orang paling mudah membuat dia tambah dekat ke surganya, diuji dengan cara apa? Ya, ada yang diujinya menanti jodoh, ada yang diujinya menanti keturunan, ada yang diujinya kekurangan uang. Ya, tapi itu semua dalam rangka satu, sedang mendekatkan kita kepada hal yang paling kita idam-idamkan. Ya. Karena kadang keinginan kita itu justru jadi keburukan buat kita, Bu. Sebagaimana anak kecil tiap hari pengennya permen, tiap hari pengennya main game, tiap hari pengennya YouTube, Cocomelon ya. Itu senjatanya ibu-ibu sekarang ya. Anak mulai rewel, Cocomelon langsung ya. Pengennya itu terus. Tapi kalau si anak benar-benar kita manjakan, silakan dikasih coklat sebanyak-banyaknya. Gigi sakit gigi, giginya rusak, tidak sehat juga, bisa obesitas juga karena kebanyakan makan gula, ya. Meskipun si anak suka, tapi itu bisa jadi buruk bagi dirinya. Sama, meski kitanya aja yang udah tua, tambah tua mah iya. Tapi kadang kita masih kayak anak kecil kalau ke Allah. Harusnya kan karir saya melejit ya Allah. Harusnya kan bisnis saya yang ini melejit, kerjasamanya sama yang ahli kok, modal saya juga cukup kok, dekat sama gubernur juga kok masih gagal juga usahanya? Enggak lah, nggak ada yang tahu. Apapun itu, Allah sedang jadikan jalan tambah dekat kepada surganya Allah. Makanya bagi orang-orang yang sudah yakin dengan ada ketakwaan dalam hatinya, ujiannya apapun udah mangga aja, terserah, silakan. Karena yang difokuskan oleh dirinya bukan dirinya bahagia lagi atau tidak. Definisi bahagia dan definisi nikmatnya udah berubah. Dulu sebelum ada ketakwaan, bagi diri ini dan bagi orang kebanyakan umumnya, nikmat itu adalah ketika keinginan kita terkabul. Ya, pengen punya handphone baru dapat handphone, pengen punya rumah baru dapat rumah, pengen naik gaji dinaikin gajinya, apapun itu. Sekarang ketika hatinya udah lepas dari semuanya, tinggal hanya Allah di hati, ada ketakwaan, ada iman, pelan-pelan definisi bahagianya berubah. Definisi nikmat bagi dirinya adalah apapun yang membuat dirinya tambah dekat sama Allah. Ya. Walaupun bentuknya motor hilang, tapi dia ingat, ya Allah, memang ini motor lebih sering dipakai ke tempat yang tidak baik misalkan daripada ke masjid. Pemuda diputusin oleh pacarnya, ya, nangis. Gara-gara itu dia jadi mau sholat. Ini nikmat ya. Kok tapi kan sedih, boleh nggak nangis? Boleh nangis di dalam Islam. Tapi nangis juga kan ada dua. Ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Beda nggak? Beda ya. Yang kira-kira bikin masalah kita selesai, nangisin masalah atau nangisin dosa? Dosa. Ya. Pemuda diputusin pacarnya, ada yang diputusinnya gara-gara nangisnya gara-gara sedih, saya teh udah keluar uang banyak beliin dia iPhone 7 sekeluarga soalnya, ya. Saya sampai jual ginjal kok, Masya Allah. Misal gitu ya. Masya Allah. Ada satu lagi juga nangis, Bu. Tapi nangisnya begini. Ya Allah, memang selama ini ketika aku bersama dengan dirinya, aku telah menduakanmu ya Allah. Dia hanya makhlukmu,
Tapi setiap kali engkau memanggilku untuk mendapat kemenangan, hayya 'alal falah, untuk sholat, aku cuek. Pacar minta dijemput tengah malam hujan-hujanan pun saya berangkat. Padahal anggaplah dia jadi cinta kepadaku. Jangankan dia, satu dunia mencintai kita, bersepakat ingin membantu kita ke surga. Kata yang punya surga kita gak diizinin ke surga, gak bisa kita dapat surga. Terus aku lebih nurut sama ciptaanmu daripada engkau sang pencipta. Aku sadar itu dosa, dan ini pahit, pasti menggugurkan dosa. Ya bismillah. Ya. Karena kadang ngukurnya gampang, Bu. Kepahitan kan dalam Islam cuma 2 ya ujungnya. Kalau tidak gugurin dosa, pasti meninggikan derajat. Udah itu aja. Kok gimana cara nyari tahu kepahitan yang sedang saya alami ini adalah untuk gugurin dosa saya atau untuk ninggiin derajat saya di sisi Allah? Ya. Kalau untuk gugurin dosa, biasanya perih luar biasa. Ya. Sebagaimana tadi yang udah menduakan Allah dengan pacarnya, ketika pacarnya diputusin, sedih karena ada untuk gugurin dosa, dia telah menduakan Allah. Ya. Tapi kalau untuk ninggiin derajat, ya lihatlah para nabi, Bu. Nabi Ayub alaihissalam 18 tahun kena penyakit kulit sekujur tubuh. Waktu kena penyakit kulit, anak kandungnya 12 orang mati barengan serentak. Hewan ternak dan ladangnya kena wabah, mati dan layu semua, komplit, semuanya diambil sama Allah. Tapi beliau pengen minta sembuh aja malu, karena ngerasa nikmat dari Allah terlalu banyak. Kata orang hidupnya pahit banget. Kata beliau malah sibuk bersyukur, malah malu minta sembuh teh karena nikmatnya terlalu banyak. Nikmat yang mana kalau mau kita pikir? Ya, hatinya soalnya udah nyampe di tingkatan itu. Ya, jadi istilah ketika nanti misalkan kita sakit hati dicaci orang, lalu misalkan 2 bulan kemudian kita udah gak sakit hati dengan cacian itu, bismillah, mudah-mudahan itu pertanda dosanya udah selesai digugurin. Ya, jadi ngukurnya gitu. Tapi kalau ke diri sendiri mikirnya gini, ada masalah nih, ya Allah ini pasti saya ada dosa, gitu mikirnya. Ya, jangan kalau ke diri sendiri, ya Allah masalah saya pasti tambah tinggi nih derajatnya nih luar biasa nih. Jangan, ya. Kalau ke orang kayak gitu, dia kok ujiannya berat banget, padahal yang saya tahu dia lebih taat. Allah pasti pengen meninggikan derajat dia ya. Nah, jangan dibalik kalau ke orang, syukurin tah. Dosa wae sih jadi diazab ke Allah. Jangan ya. Kalau ke diri silakan seperti itu. Ya. Ingat yang cerita bunda-bunda keluar dari Masjidil Haram, menatap luasnya langit, di antara lapangnya tempat, banyaknya orang, tiba-tiba ketika menatap langit, ada sesuatu yang hangat jatuh menimpa dahinya. Ceprot. Apa itu? Tai burung, ya. Kena burung. Dia masuk ke dalam, bersihin, sekalian wudhu, sholat tobat. Begitu keluar, ditanyain sama teman-temannya, perasaan keluarnya bareng, kenapa masuk lagi? Lama. Iya, tadi saya kena burung. Terus ke dalam sholat tobat. Kenapa kena burung sholat tobat? Nah ini yang harus dijelasin ya. Coba ukur ya. Jidat saya segede gini, lahan segini luas, pantat burung sekecil itu, nyampe sini. Kalau ngobrolnya sama ahli fisika, lebih repot, Bu. Kecepatan angin, sudut kemiringan, kelembaban udara, ya. Dan apa yang lebih rumit lagi, Bu? Tingkat kemulesan si burung. Bisa-bisanya mules pas ngelihat si ibu. Kena. Masa kebetulan? Pasti ada sesuatu. Mau ngapain? Nyalahin burung. Dasar burung kurang ajar. Tak ngerti burung nahu. Gak ngerti bahasa Indonesia, bahasa manusia. Ya. Lagian mau diteriakin udah jauh burungnya. Ya. Mungkin di pikiran burungnya wajah kita seperti jamban mungkin ya. Seperti itu ya. Tapi daripada sibuk menyalahkan, bismillah, dengan mengupayakan ada iman di hati, ia memikirkan gimana caranya dari setiap kejadian ia tambah dekat kepada Allah. Ia pahit nih, tapi daripada nyalahin pihak lain, dia lebih mikir gimana caranya kejadian ini harus membuat kita tambah dekat kepada Allah. Karena kalau sibuknya nyalahin ya iblis sudah ngelakuin itu, Bu ya. Di Quran surat 15 Al-Hijr
di ayat 39 dan 40-nya. Kalau kita terjemahkan, iblisnya malah berkata, karena engkau telah menyesatkan aku, Allah yang disalahin. Allah sih bikin aku sesat. Sama kayak ada orang nyuri terus ngomong, Allah sih jadiin aku pencuri. Kan semua kehendak Allah. Gitu ya. Bandingkan dengan Nabi Adam, yang kalau kita pengen jujur, beliau tuh korban, Bu. Contoh, Bu. Ibu udah nyampe kelas dulu waktu sekolah. Udah siap belajar nih. Tahu-tahu datang teman, bro, bolos yuk. Ayo berangkat. Ya. Ketika bolos, yang ketangkep ibu, yang ngajakin gak ketangkep. Kita ngomong apa ke Pak Guru BP? Kira-kira ngomong apa? Saya mah diajakin. Nah gitu kan. Nabi Adam kan kalau pengen jujur bisa ngomong gitu, Bu. Ya Allah, Pak Nabi teh diajak ku si eta atau si eta we atuh dihukum. Kalau beliau orang Sunda ya, atau kan orang Sunda ya. Tapi enggak sibuk nyalahin siapa. Doanya dengan jelas, surat ke-7 Al-A'raf ayat 23, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat ke-7 ayat 23. Ya. Wahai Tuhan kami yang zolim. Udah cukup, udah. Bukan salah siapa-siapa, udah. Saya yang zolim, udah ngaku aja. Ya. Jika engkau tidak merahmati dan mengampuni kami yang rugi. Makin mulia nggak beliau digituin, Bu? Makin mulia. Ya. Tapi kebanyakan manusia, salah satu sifat manusia yang paling merusak adalah setiap kali ada masalah, entah di kantor, entah di rumah, yang paling pertama dia teriakin apa? Ini salah siapa sih? Begitu dapat yang disalahin, tuh kan udah gue bilang. Nah, tambah soleh enggak, tambah takwa enggak, akitu hari-hari. Ya. Tapi lisannya ikut bikin ribet, ikut marah-marahin, ikut mencaci dan lain-lain. Tambah takwa enggak. Kita lihat orang-orang saleh terdahulu, apapun yang terjadi dalam hidupnya, yang dipikirin adalah gimana caranya tambah dekat sama Allah. Meskipun ia korban ke, meskipun ia awalnya nggak mau ke, nggak peduli, udah. Yang penting dari kejadian apapun tambah dekat sama Allah. Ya, Masya Allah. Ini jadi bahan pikiran kita ya, Insya Allah, bahwa ketika kita terjadi dalam sesuatu hal dalam hidup kita, kita kadang salah fokus. Kayak contoh, aib kita terbuka nih, Bu. Kadang yang lebih kita pikirin omongan atau pandangan netizen tentang diri kita. Ya. Aib kebuka nih, satu itu yang kebuka. Yang dipikirin, ya Allah, komen-komennya kok buruk semua, padahal mereka dulu muji saya. Ya. Padahal ada satu hal yang lebih penting daripada komenan netizen, yaitu Allah ampunin atau enggak. Kita kadang lebih mikirin orang tuh ngampunin saya enggak ya, daripada mikirin Allah ampuni saya enggak ya. Padahal kalau mau jujur, aib yang kebuka tidak lebih banyak daripada aib kita yang sebenarnya. Dasar Denis, kamu banyak omong. Allah cuma buka satu aib saya yang banyak omong. Dia orang-orang tidak tahu kalau saya banyak utang, banyak cicilan dan yang lain-lain. Ya, misal, ya, cuman dibuka satu, tapi kita nggak terima. Ya, ketipu, topeng, ketipu sama pandangan orang tentang diri kita anggap diri kita sebaik itu. Ingat cerita tentang bos yang mules? Diulang nggak apa-apa? Izin, saya belum nemuin contoh lain soalnya tentang ketipu topeng ini ya. Maksudnya gimana kok? Misal gini, si bos makan sama karyawannya 3, udah mules ya dari pagi belum setor, maka mau nggak mau terpaksa keluarlah gas beracun gitulah ya. Dan para karyawan pun akhirnya menyadari ada sesuatu yang beracun mulai merusak paru-paru mereka ya. Nah si bos nggak enak ya. Aduh punten teman-teman, bau ya. Masalahnya satu, Bu, besok gajian ya. Maka teman-temannya senggol-senggolan dan saling nengok, sepakat. Wangi kan? Wangi bos. Wangi kan? Iya benar wangi bos. Si bos berpikir, serius kalian? Ya Allah, apa saya diberi karomah oleh Allah sebagai manusia yang kentutnya wangi? Wah kayaknya gak percuma saya tahajud sejauh ini ya. Mungkin ini karomah dari Allah gitu ya.
ketipu topeng. Padahal orang muji karena butuh, ya. Maka besoknya si bos makan lagi, tapi bukan sama karyawannya, sama sesama rekan-rekan pengusaha yang sebagian lebih kaya dari si bos. Kejadian yang sama terulang, mules, ya. Sekarang karena pernah ada 3 manusia bersaksi bahwa kentutnya wangi, tanpa ragu sekarang. Kalau dulu agak ditahan-tahan, kalau sekarang tanpa ragu, nyampe naik gitu ya, saking kuatnya tekanan dari bawah. Masalahnya satu, teman-temannya nggak ngarep digaji sama si bos. Atuh jujur ya, bro, tadi pagi makan bangke apa? Saya tidak terima. Kemarin 3 manusia bersaksi kentut saya wangi. Siapa kalian? Itu dia ketipu topeng ya. Terbiasa di luar dipanggil ustadz, kiai, ustazah, ibu-ibu majelis taklim. Ibu yang kayak gini mah soleha, nongkrongnya di pengajian. Padahal kita ke pengajian karena tanggal tua. Coba pas baru gajian, ya. Kadang tempatnya nggak di sini, di luar ya. Di sini mah ibu-ibunya istiqomah semua ya. Masya Allah, ya. Kita terbiasa dengan pandangan baik orang-orang, ngerasa diri kita sebaik itu. Lupa kita pernah melakukan apa saja, kita tahu dan Allah juga tahu. Allah buka sedikit aja, itu pun bukan karena Allah zalim, enggak. Untuk ngebantu ngegugurin dosa kita, lumayan DP. Daripada nanti dibalasnya nanti setelah kematian. Ripuh, rujit. Tahu rujit? Rusak melejit. Apa we bikin singkatan ya, terserah saya. Ya. Maka kadang kita nggak terima, ya. Padahal udahlah, yang jelas-jelas mulia seperti Nabi pun dihina. Masa diri ini yang jelas hina tidak terima dihina, kan aneh. Ya. Kawisilah. Kita lanjutkan ke bahasan keakselerasi takwa ya. Sebetulnya bahasan tentang takwa itu banyak. Bahkan beberapa sahabat sendiri juga punya definisi sendiri tentang takwa. Contoh, yang paling umum kan takwa itu melakukan perintah Allah, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya atau menjauhi larangannya. Beberapa sahabat seperti contoh, koreksi kalau saya salah, seingat saya ini adalah pendapatnya Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau menjelaskan takwa itu seperti ia berjalan di atas tanah yang penuh duri dan batu-batuan tajam, ya. Lalu ia melangkah dengan perlahan menginjak bagian yang tidak ada durinya sehingga ia selamat sampai tujuan. Ngerti maksudnya ya? Tanah nih, banyak duri, banyak batu. Sebagian tapi ada yang nggak ada batu, nggak ada duri. Jadi kita jinjit-jinjit ke sana, ke kiri, ke kanan, sampai akhirnya kita bisa melalui ladang yang tajam-tajam itu selamat sampai tujuan. Menurut beliau itulah takwa. Menjaga diri ini dari tadi begitu banyak hal yang bisa mencelakakan kita. Cuman bedanya kalau urusan dunia, hal yang mencelakakan itu seolah-olah adalah yang kita inginkan. Berapa banyak anak muda kita yang berharap pengen punya pacar, padahal pacaran itu nggak boleh dalam Islam. Ya. Nanti mulai memakai dalih gitu ya. Enggak kok, kami mah nggak pacaran kok. Cuman dia memang setiap jam 3 suka WA gitu deh bangunin tahajud. Nah gitu ya. Pertanyaannya satu, kalian yakin yang di WA kalian doang? Enggak ya. Sekali banyak ya, satu kelas perempuannya di WA semua. Pokoknya kalau mukodimahnya udah Assalamualaikum ukhti, ya udah gitu ya. Terus udah gitu, enggak kok kami mah nggak pacaran. Kalau pergi pun kami cuman ke pengajian, di motor dibonceng juga dihalangin tas biar nggak kena gitu ya. Ketika nyampe pengajian ternyata ustadznya bicara tentang dilarang pacaran. Si laki-lakinya WA ke perempuan, sabar sayang, ini ujian bagi kita. No gitu tah. Itu yang paling culangung teh. Ya. Namanya playboy syariah. Ya. Hati-hati lah. Hati-hati. Kalau kau pakai si anaknya dijadiin meja ibu. Ikutin. Oh, apa capek ya. Insyaallah. Alhamdulillah.
Nggak apa deh, jadi pahala, jadi amal soleh ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya begitulah ya. Definisi takwa itu banyak, tapi tentunya takwa itu kalau kita lihat menurut Al-Quran adalah salah satu hal yang membuat kita tambah mulia di sisi Allah. Dari mana kok ayatnya? Quran surat 49, surat Al-Hujurat, ya. Hanya ada 18 ayat, tidak terlalu panjang. Tapi surat Al-Hujurat ini di ayat ke-13-nya, ya. Surat 49 ayat 13. Sebetulnya ini ayat tentang kita diciptakan itu memang berbagai macam suku bangsa untuk lita'arofu, saling berkenalan satu sama lain. Dan di situ Allah menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Dan yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allahnya. Ya. Karena insya Allah semua orang pengen mulia, tidak suka dihinakan. Terus kalau pengen mulia, salah satu cara paling baiknya yaitu di ayat yang tadi. Ya udah, ningkatin takwa. Sehingga sebetulnya ini pun jadi jawaban. Kadang ada orang bertanya, kok kalau memang Allah itu segitu hebatnya, mudah kan bagi Allah menjadikan satu dunia doanya dikabul? Nggak akan ada tuh yang menderita, nggak ada yang sedih, nggak ada yang kecewa. Kabulin aja semuanya sama Allah. Kan Allah mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Surat apa? Yasin ayat 82 ya. Kedua sebelum habis. Sebelum fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. 82-nya yang tadi. Sesungguhnya segala urusan itu jika Allah sudah mengatakan jadi, maka jadilah. Mudah kan bagi Allah ngabulin permintaan semua orang? Betul. Tapi kalau semuanya dikabul sama Allah, setiap manusia doa langsung dikabul, bakal terjadi masalah yang lebih besar. Contoh, apa semua di sini orang pengen sehat? Kira-kira satu dunia pengen sehatnya? Coba Allah kabulin satu dunia sehat tuh. Rumah sakit bangkrut, apotik bangkrut, fakultas kedokteran nggak laku, ya. Dokter juga nganggur jadinya ya. Satu. Kalau semuanya, apakah semua orang pengen punya duit, pengen kaya? Gak apa-apa, boleh. Apalagi kalau kayanya pengen berangkatin orang tua haji. Terus dikabul sama Allah satu dunia konglomerat semua. Gak ada masjid ini, Bu. Gak ada yang mau jadi tukang soalnya. Bandung, oh udah jadi gunung sampah karena gak ada yang mau bersih-bersih. Bapak udah gondrong semua, Pak, karena gak ada yang mau jadi tukang cukur, Pak. Ya. Pada kaya ya benghar, Masya Allah. Masya Allah. Justru dengan tidak semuanya dikabul, justru itu keadilan Allah. Karena kalau misalkan masuk surga syaratnya mesti punya rekening berapa dulu saldonya, justru Allahnya nggak adil. Tapi mau kamu nggak ada duitnya kek, mau kamu pejabat kek, mau kamu rakyat kek, mau kamu direktur atau karyawan kek, tapi nurut sama yang nyiptain dunia, udah ya tenang, ya. Mau jabatannya tinggi kek, mau punya kuasa kek, tapi nggak nurut sama Allah, menderita. Baru terungkap satu kasus aja udah ripuh, dicopot dari jabatan, ya, dan lain-lain, ya. Segitu baru satu aibnya yang kebuka. Di hari akhir mah nggak cuma satu aib yang kebuka. Quran surat 64, surat At-Taghabun. Nama suratnya aja, sebagian terutama terjemahan Indonesia ya, suka diartikan At-Taghabun itu adalah artinya hari ditampakkan segala dosa. Ya. Bahasan lebih ininya di ayat ke-9-nya ya. Surat 64, surat At-Taghabun di ayat ke-9. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun, ya. Akan ada hari di mana tuh ditunjukin lu semua. Pernah nonton acara ini waktu itu, Bu? Suka lihat acara polisi-polisi gitu ya, 86 ya, yang kayak nyeritain polisi kadang ngegerebek tempat, hotel-hotel mesum gitu-gitu ya. Pernah waktu itu qadarullah nonton pas bagian episode ada pasangan belum nikah tapi ketangkep di dalam satu ruangan ya. Si perempuannya bukan pelacur, dia nggak terima dipanggil karena memang ya mereka sama-sama suka gitu ya, sama-sama suka. Dan si perempuan ini ya udah
karena tidak ada paksaan dan dia bukan pelacur gitu ya. Jadi ya udah pengen dipulangin aja, pengen ditelepon. Ternyata si perempuan ini dia janda anak satu, tinggalnya hanya bertiga dengan ibunya sama anak perempuannya. Ketika si polisinya pengen nelpon si ibunya atau ke anaknya yang udah mulai tumbuh besar, mulai usia ke arah SMP, si perempuan itu nangis-nangis, guling-guling mohon ke polisinya agar jangan sampai orang-orang yang dia sayang mengetahui aibnya. Ya. Ketika ngelihat adegan itu saya mikir, ya Allah, itu baru hanya akan dibuka satu aib kepada satu orang. Nangisnya, mohon-mohonnya sampai kayak begitu. Di hari akhir akan ada hari tadi yaumut togobun, hari ditampakkan segala dosa, di mana di hari itu aib kita seluruhnya dari akil balik sampai mati yang tidak ditobati akan ditampakkan gak cuma ke satu orang, ke seluruh manusia yang ada. Dan sekali lagi, itu segitu nangisnya sampai kayak gitu, itu baru perkara ditampakkan dosanya, belum hukumannya loh, belum hukuman. Itu si polisi cuma pengen nelpon ibunya, belum disampaikan dia bakal dihukum kah, dipenjara kah atau apakah, nggak tahu. Tapi ketika aibnya pengen kebuka aja, orang bisa sampai sebegitu nggak maunya. Ya. Sedangkan Allah nyampein berkali-kali di Al-Quran, akan ada hari ditampakkan segala dosa, semua dosa ditampakkan ke semua orang, kepada seluruh follower kita. Ya. Akan ada hari di mana si Dennis ini ditampakkan seluruh dosanya kalau tidak saya tobati di hadapan orang-orang yang cenah pengen datang dengerin si Koko, cenah si Koko mah begini. Nampak di hadapan mereka, nih aslinya ya yang kalian idolakan teh seperti ini. Ya. Watak saya mah kadang suka ngasih syarat. Siap. Suka ngasih syarat kalau pengen ngaji sama Koko teh ada syaratnya. Nah, ya. Gaya ya kiai yang lain aja nggak ada syaratnya, tapi penting ini masalahnya. Satu syaratnya yang diingat jangan si Kokonya, tapi pencipta si Kokonya. Ya. Si Dennis ini hanya hamba Allah yang terlalu banyak dosanya, dan Allahnya lah yang terlalu baik mau menutupi seluruh aib itu. Gak cuma ditutupi, dibulak-balikan hati bunda-bunda ayah segini banyak untuk mau mendengarkan pendosa ini berbicara. Maka jika ada kebaikan yang disebutkan di dalamnya, sama sekali bukan dari si Kokonya, semuanya dari Allah. Jadi nanti fotonya jangan sama si Koko, sama Allah aja. Gimana ceritanya tapi foto sama Allah ya? Insya Allah. Kedua, ya tadi ngajinya harus membuat kita tambah dekat sama Allah. Ya, karena percuma ngaji dari sini. Apa tadi yang dapat dari ngaji? Nih foto sama si Koko. Naon atuh? Kudunya, oh tadi ngaji teh dapat ayat ini teh ternyata maknanya ini ya gitu. Nah itu teh lumayan gitu ya. Terus diamalin, terus tambah takwa. Nah gitu harapannya mah. Ya, jadi ya sama-sama ya, saling mengingatkan, saling sama-sama dalam kebaikan. Ya, sedikit kita nyampe 10.30, ini 4 menit lagi. Maka terus gimana kok untuk supaya takwanya ini kita tambah terus menerus tambah cepat ya. Kalau diri ini, setiap guru kami berbeda pendapat ketika ditanya terkait supaya meningkatkan ketakwaan. Kalau diri ini ngelihatnya dengan cara ingat dosa kalau diri pribadi ya. Karena misalkan begini, ngelihat siapapun anak-anak muda misalkan lagi pulang sekolah kekebutan misalkan, kadang saya mikir ya Allah, mereka mah meskipun kadang zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, tetap masih bisa ke surganya Allah. Meskipun gak pernah duha, gak pernah tahajud, gak pernah berdakwah. Kenapa? Karena saya tahu dosanya dia tidak sebanyak saya. Ya. Sebentar saya perhatiin dulu yang di sini nih. Oh, kelihatannya nggak ada yang pernah jadi bandar judi di sini ya. Berarti di sini yang paling banyak dosanya, yang saya tahu saya. Koko udah tobat, tapi nggak pernah dapat SMS selamat tobat Anda telah diterima. Tahu ya. Karena setiap kali diri ini pengen capek, pengen futur, pengen males ibadah, pengen lain, ingat lagi, hey, orang mah dia nggak ngelakuin sebanyak itu amal soleh tetap bisa ke surga karena nggak punya dosa sebanyak saya. Diri ini
Mudah Allah matikan detik itu juga waktu lagi maksiat, waktu masih di Thailand. Tapi Allah malah izinkan pulang. Sekarang malah diizinkan kumpul dengan bunda-bunda ayah yang soleh-soleha, dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Nikmat mana lagi? Allah tutupin aib saya sampai sebegitunya. Ya. Terus kalau misalkan diri ini nggak mau ngelakuin lebih banyak dari orang, nggak mau ditambah duhanya, sunnahnya, tahajudnya, baca Qurannya, ngapalin Qurannya, apapun itu semua, nggak mau diri kitanya, ngerasa nggak tahu diri aja di hadapan Allah. Ya. Maka itu bisa jadi salah satu. Yuk ingat dosa, ingat kesalahan. Atau kita juga bisa wisata rohani. Kayak dulu waktu sempat tinggal di Surabaya, mampir ke namanya RKI. RKI itu Rumah Kanker Indonesia. Ya. Karena penanganan kanker di Jawa Timur cuma di Surabaya. Tapi kan yang kanker nggak Surabaya aja. Ada dari Gresik, Jember, Jombang, mana-mana gitu ya. Nah, kan nggak semuanya sanggup untuk biaya hotel kalau di Surabaya. Jadi diizinin untuk nginep di RKI itu. Silakan boleh nginep di situ sampai selesai masa pengobatan. Ya. Nah, di situ tuh isinya orang-orang yang kadang udah divonis umurnya tinggal 6 bulan lagi. Ketemu waktu itu gadis umur 20 tahun ya. Udah botak, udah nggak ada alisnya karena sudah berkali-kali kemoterapi. Entah kenapa tangan kirinya nggak ada. Tapi malah dia yang ngajakin ketawa. Kata dia, enakan saya udah tahu kapan, jadi bisa siap-siap daripada kamu belum tahu. Ya, ya juga. Ya. Waktu diajak ke Lombok waktu itu, ternyata manajemen yang ngundang ke sana, mereka menaungi komunitas tunarungu. Orang-orang yang dari lahir hingga detik ini nggak pernah dengar satu bunyi apapun, hening seumur hidup. Ya, suara sendirinya aja nggak tahu. Tapi ketika waktunya azan berkumandang, bisa-bisanya mereka yang ngajakin sholat, padahal azannya aja nggak denger. Dia udah setting di handphonenya biar kalau waktunya sholat bergetar. Ini apa kabar nih kuping? Udah ngedengerin azan berapa kali dalam sehari gitu, sholat masih telat wae. Ya. Itu kalau ketemunya sama mereka, masalah langsung jadi receh. Yang bikin kita malas sama bertakwa, kadang kita teralihkan dengan masalah kita. Yang padahal kalau mau jujur balik lagi, receh ternyata masalah kita. Galaunya gara-gara ngeliatin status temen ya. Udah gitu keselnya gara-gara main game kalah melulu yang muda-muda mah. Udahlah. Itu bismillah, mudah-mudahan bisa menguatkan kita sambil terus meningkatkan takwa. Semoga Allah rahmati kita semua dan jadikan kita hamba-hamba yang bertakwa ya. Ini kita akan ada program kamus kado untuk muslimah ya. Yang mau ibu yang sampaikan? Itu gimana? Dan juga ada sunduk untuk kegiatan sosial Mar'atus Sholihah. Program kamus ini gimana, Bu? Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja kepada kami ya Allah. Berkahi, muliakan seluruh panitia dan seluruh jamaah yang hadir hari ini ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang Kau pilih untuk istiqomah sampai akhir hayat kami ya Allah. Jadikan setiap langkah kami baik ketika berangkat maupun pulang menggugurkan dosa dan meninggikan derajat kami ya Allah. Dekatkan kami dengan teman-teman, sahabat, lingkungan, guru yang membuat kami semakin dekat dengan keridhaan-Mu ya Allah. Dan jauhkanlah kami dari segala hal yang membuat kami lalai dari mengingat-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami baik yang sengaja maupun tidak disengaja ya Allah. Baik yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi ya Allah. Yang kami tahu hanya Engkau yang punya hak mengampuni segala dosa ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami belum Kau ampuni ya Allah.
Jangan kau biarkan kami wafat dalam keadaan tobat kami belum kau terima ya Allah. Anugerahkan kepada kami pasangan yang solih-solihah. Anugerahkan kepada kami keturunan yang solih-solihah, yang hafiz-hafizah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Berkahi dan muliakan kedua orang tua kami ya Allah. Terima seluruh amal solihnya dan jadikan kami hamba-hamba yang bisa menjadi pahala jariah bagi kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran ayah, bunda, teteh, aa atas segala kesempatannya. Semoga jadi manfaat dan kebaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, semuanya pasti murni dari saya. Allah dan Rasulnya terbebas dari itu semua. Tolong diingatkan, dimaafkan dan dinasihati. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Ya, akhirul kalam ditutup oleh MC nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.